Assalamualaikum, Dimas Dajang, jumpa lagi Mas Android Channel. Kali ini kita kedatangan sebuah STB TV Box, ada Akari XL ya. Dia sudah terkena update OTA Android 10 dan kini kita akan update menggunakan micro SD. Selain itu kita juga gunakan tool lainnya, yaitu ada kabel male to male. Dan tentunya nggak kalah ketinggalan ada tool yang satu ini yang cukup nyentrik di kalangan STB Akari. Ada tusukan atau penusuk lubang reset yang nantinya kita akan paksa dia masuk ke recovery mode. Dia penampakan Android 10 yang udah terkena OTA update. Dia menggunakan firmware ori ya. Untuk tampilan tidak begitu signifikan dengan Android 9 ya. Hampir sama saja dan sedikit lag atau lemot ya untuk menggunakan firmware bawaannya. Kita cek di sini pada about device ini. Dia sudah terkena OTA update Android 10, yaitu Android bawaannya ya atau firmware orinya. Dan di sini saya punya toolnya yaitu ada Relionic Pro dan juga ada OTA update Android 9 yang kita harus kopikan ke micro SD yang nantinya kita akan flash menggunakan recovery mode. Sudah kopikan filenya ke micro SD dan ini dia STB-nya. Kita matikan dulu dan masukkan micro SD yang udah tercopy file update OTA zip Android 9 ini. Dan di sini ada lubang reset. Ini cara manual kita masuk recovery mode pada Akari AX15. Colok dan tahan sampai bunyi klik. Lalu masukkan kabel adaptor. Tahan terus STB ya, dan kita lihat di monitor dia booting. Jangan lepaskan tombol resetnya, tetap tahan di sini. Ini bertujuan untuk masuk ke recovery mode. Blank hitam kita lepaskan tombol resetnya, maka si AX15 ini masuk recovery mode. Ini adalah tampilan recovery Android 10. Kita pilih update from SD card dan pilih update Android 9 OTA.zip ini. Ini dia sedang melakukan flashing, yaitu flash Android 9, dimana kita harus melalui dua tahapan flashing untuk downgrade STB ini, yaitu downgrade dari Android 10 ke Android 9. Yang pertama menggunakan firmware update via recovery, dan selanjutnya kita akan flash nantinya via UBT ya setelah recovery selesai, bertujuan agar STB ini permanen tidak lagi terkena OTA update. Kita tungguin flashing firmware recovery ini selesai dan masuk ke home menunya. Karena ini firmware ori, maka kita harus pairing remote dan kita setting seperti biasanya. Selesai dan masuk ke home menunya. Kita lihat di sini penampakannya masih sama ya seperti Android 10 juga, tidak ada perbedaan yang signifikan. Dan benarkah udah terdowngrade ke Android 9? Kita cek pada device ini. Kita cek di sini ada AX15 Android 9 Pie ya. Tentunya di sini kita udah sukses melakukan downgrade ke Android 9 ya dari Android 10. Dan di sini tentunya STB ini akan bisa lagi kena OTA ya, karena ini masih firmware bawaan.
Eksekusi selanjutnya kita akan melakukan flashing menggunakan UBT ya, atau USB Burning Tool, karena untuk filenya ini berbentuk IMG ya. Kita lihatkan filenya. Di sini saya menggunakan file Real Unique ya. Real Unique Premium AIK512 di sini, dan firmware ini sudah disable permanen auto OTA ya, atau OTA update-nya udah disable permanen. Cara masuk mode update atau mode UBT untuk Akari AIK512 ini, pastikan STB keadaan power off ya. Flashing micro SD udah selesai dan kita cabut aja. Kita lihat di sini ada port USB 2 dan di tengah-tengah antara port USB ini kita colok dulu lubang resetnya sebelum kita masukkan kabel USB male to male ke port USB 2. Setelah tercolok dan tahan, kita masukkan kabel male to male. Nah, connect ya, udah connect STB ke tag di USB Burning Tool. Untuk STB tipe ini jangan lupa walaupun udah connect tetap masukkan kabel adaptor ya, karena untuk supply-nya beberapa jenis komputer atau PC yang nggak utuh 5 volt ya. Jadi untuk mengantisipasi kegagalan saat kita flashing. Dan di sini kita lihat pada USB Burning Tool, settingan Eras Flash dan Eras Bootloader semua ter-unchecklist ya. Itu adalah bukan defaultnya, karena saya udah setting untuk mengantisipasi gagal flashing. Kita lupa Eras Bootloader terchecklist ya. Kalau yang masih ori itu, kalau kita loadkan firmware pasti Eras Flash dan Eras Bootloader semua terchecklist. Untuk setting yang demikian teman-teman bisa cek di deskripsi video ini, saya udah tutorial sebelumnya. Lanjut, setelah connect, pastikan kita hanya checklist Eras Flash saja dan unchecklist Eras Bootloader. Dan ayo kita klik flash. Nah, di sini formatting ya, ada 7% dan berlanjut ya. Dan kita lihat di sini download DTPO, kita lanjut. Nah, di sini ada download system, itu menandakan bahwa firmware yang kita flash itu adalah firmware Android 9 ya. Kalau kita flashing firmware Android 10 atau di atasnya, itu bukan download system tapi download produk. Oke, kita percepat videonya hingga flashing ini selesai. %, burning successful isinya, memakan waktu sekitar 4 menit. Kita stop dulu ya, dan jangan dicabut dulu. Pastikan STB tetap connect ya. Di UBT berubah huruf Cina gitu. Kita buka lagi di folder Arvana Soft. Untuk langkah ini unconditionally aja ya, karena jika kita cabut semuanya juga udah bisa, cuman keadaan STB belum di root. Karena saya mau root, maka kita buka dulu. Ada folder di sini dan di folder ada file Arvana Soft. Sesuaikan dengan PC kalian. Karena saya menggunakan PC Windows 11, saya gunakan Arvana Soft Windows 10. Bisa ya? Kita coba. Di sini ada root activator. Karena saya mau root, kita ketikkan B dan enter. Hanya beberapa detik saja selesai ya. Karena ini adalah proses enable permissive ya, atau root. Setelah selesai root, kita ketik C untuk reboot sistem ya. Dan STB udah reboot ya, menandakan di sini di UBT sudah tidak connect. Kita boleh cabut semua koneksi dan kita akan nyalakan ke monitor. Benarkah dia udah berubah firmware custom Android 9? Nah, nyala normal. Di sini sudah ada boot logo dan boot animasinya. Ada Real Unique. Kita tungguin. Saya percepat video bootingnya karena lama juga. Untuk firmware ini bisa kita pairing remote atau bisa kita bypass. Ini rekomendasi banget, firmware stabil, dan buat teman-teman yang nggak punya remote bawaan, tidak usah susah-susah mencari remote bawaan, harus pairing remote ya. Kita setting seperti biasa. Dan bedanya dengan firmware bawaan, di tengah-tengah setting nggak ada lagi menu login ya, jadi nggak diwajibkan login. Kita bisa login nantinya setelah dimasuk ke home menunya. Nah, di sini udah masuk ke menunya ya. Kita cek di about device ini. Nah, dia masih tetap di Android 9 ya. Android 9 Pie di sini. Oke, untuk firmware ini firmware Android 9 ya. Tadi sudah kita downgrade dari Android 10 menggunakan recovery, dan yang kedua menggunakan mode UBT. Di sini karena firmware Android 9 maka dia root menggunakan super user ya. Dan ciri khas dari firmware tersebut di sini ada call centernya. Kita cek keasliannya di sini. Kita buka, ada Real Unique Terminal Emulator.
Kita ketikkan Su dulu untuk mendapatkan akses super user dan kita ketikkan 1212 dan kita enter. Di sini ada Bang Arfan Soft dan Bin Colon ya. Kedua tersebut adalah developer dari firmware Gahar ini ya. Untuk si AIK512, benarkah dia udah terdisable dan nggak takut lagi kena OTA yang nantinya akan menyebabkan break atau boot loop ya, atau stuck recovery? Kita coba update sistem. Di sini keadaan udah terkoneksi dengan jaringan ya. Kita coba. Nah, di sini sistem Anda sudah update, nggak ada lagi terkena OTA Android 10. Cukup mudah teman-teman cara downgrade Android 10 ke Android 9, AIK512 dan disable permanen OTA disable dan matur nuwun.